Menjadi biarawati adalah keinginannya ketika masih kecil. Iren sempat mewujudkan cita-citanya. Namun tak berlangsung lama. Saya ingat sekali pertama kali saya memegang kitab suci Al-Quran. Saat itu saya mulai bingung. Bagaimana ini? Dari mana membukanya? Mana yang atas, mana yang bawah? Mana yang depan, mana yang belakang? Karena saya hanya paham huruf Latin. Padahal kitab suci Al-Quran itu dalam huruf hijaiyah. Yang bertutur barusan mungkin tidak terlalu Anda kenal. Tapi yakinlah, ia bukan sembarang orang. Namanya Irena Handono. Kisah tadi dipaparkannya kala pertama kali ia berniat mempelajari Islam. Menjadi biarawati adalah keinginannya ketika masih kecil. Iren sempat mewujudkan cita-citanya. Namun tak berlangsung lama. Ia memutuskan menjadi mu'alaf justru setelah belajar Islam di sebuah sekolah tinggi teologi. Puluhan tahun kini telah berlalu. Iren telah menjadi ustazah kondang. Jadwal ceramahnya hingga ke berbagai pelosok daerah selalu padat. Rekaman video yang menceritakan kisahnya tampil menggemparkan pada Ramadan tahun lalu. Perdebatan seru muncul di beragam milis dan situs internet. Bahkan seorang Gus Dur sempat mengeluarkan pernyataan dalam situs pribadinya. Namun, bagaimana sikap Iren tentang toleransi antar umat beragama? Di dalam Al-Quran, rambu-rambu untuk syiar agama Islam, ayat yang sering kali dipakai adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kamu mau jadi Islam, alhamdulillah. Tidak jadi Islam pun nggak ada masalah. Itulah wujud sebuah sikap pasrah, ya kan? Memang, Islam tak pernah memaksa orang untuk menjadi pemeluknya. Mau ayo, tidak juga tak masalah. Nah, salah seorang yang akhirnya mengatakan ayo kepada Islam adalah Pakuita Wijaya. Ya, sineas top ini juga seorang mu'alaf. Namun ia masuk Islam bukan karena faktor kesengajaan. Waktu itu saya memang asal ngomong aja pas ada di Pulau Nias, dan yang saya ucapkan itu terjadi betul-betul sehingga akhirnya saya harus masuk Islam karena omongan saya gitu. Tapi ini bukan berarti Pakuita serampangan memilih agama. Islam tetap dipelajarinya saat ia masih remaja. Cuma Pakuita memang tak gampang memutuskan untuk masuk Islam. Waktu itu saya sangat khawatir dengan agama Islam karena saya takut saya tidak bisa menjalankan ibadahnya gitu. Pakuita ada benarnya, memang tak gampang menjadi mu'alaf lantaran pemahaman Islam yang amat minim. Toh masuk Islam seharusnya tak cuma sekedar ganti KTP. Mereka ketika masuk ke dalam hidayah Allah ini juga mempunyai, mau tidak mau mempunyai konflik. Ya, inilah penyelesaian konflik inilah yang menyebabkan pembinaan mu'alaf itu lebih banyak bersifat individual. Iren bisa dibilang mu'alaf yang beruntung, soalnya ia dapat menentukan pilihan berdasarkan kebenaran logikanya. Bekal pendidikan teologi sangat membantunya untuk membandingkan, mempelajari, dan memilih agama yang sesuai dengan kata hatinya. Lalu, bagaimana dengan Pakuita? Saya mungkin lebih banyak bertanya pada ibu mertua saya kalau ada apa-apa yang saya tidak jelas gitu loh. Wah, jadi ketempuan dong mertuanya Pakuita. Tapi tidak apalah, demi sang menantu tersayang. Dan demi suami yang mu'alaf kulalah, Cutari dengan ikhlas turun tangan memberikan bimbingan. Saya bukan mengajarkan gitu, mungkin mengarahkan gitu, mungkin mengenalkan dia sama guru-guru yang bagus.